cerita gue sekarang itu gue dapet dari internet. Ada pasangan suami istri. Pas gue baca nggak disebut namanya sih, cuman gue sebut aja namanya Putra dan Dian ya. Oke. Nah jadi Dian ini kebetulan lagi hamil 6 bulan saat itu. Nah mereka berdua itu tinggal di Jakarta, tapi si Dian itu tuh asli orang Sumatera. Sumatera mana? Sumatera Barat, dia orang Padang. Oke. Oh, orang Minang. Oke. Orang Minang. Nah suatu ketika Dian dikabarin sama keluarga yang di Padang kalau misalnya salah satu kerabatnya Dian itu ada yang meninggal. Oke. Dan keluarganya itu nyuruh Dian buat pulang ke Padang tuh saat itu juga gitu. Oke. Nah akhirnya si Dian itu ditemenin sama Putra, suaminya, buat berangkat ke Padang itu via darat sekitar jam 9 malaman. Dan mereka nyetir sendiri. Waduh. Nah dari Jawa ke Sumatera itu kan harus nyebrang. Iya. Jadi tuh mereka nyebrang dan sampai di tanah Sumatera itu sekitar jam 1-an. Jam 1 pagi. Jam 1-an pagi. Oke. Gitu. Udah nyampe tuh di Pelabuhan Bakauheni Lampung Iya. jam 1-an pagi. Lanjutlah perjalanan mereka akan dari Lampung. Nah kalau misalnya mau ke Padang, si Putra sama Dian itu tuh ngambil jalur bawah. Iya. Maksudnya jalur bawah? Jalur bawah itu tuh harus ngelewatin Lampung, turun ke Sumatera Selatan, baru nyampe Sumatera Barat, Chef. Iya, jadi ada beberapa jalur, 2 jalur kalau nggak salah. Iya. Ya. Tapi dia yang bawah kan ambil. Oke. Jalur selatan lah gitu. Aha. Nah udahlah, berarti kan ngelewatin tuh Lampung, Sumatera Selatan sama Sumatera Barat kan. Nah ada satu daerah di Sumatera Selatan, orang-orang juga udah tahu sih, orang-orang Sumatera ya. Ada satu tempat di Sumatera Selatan tuh yang terkenal banget. Ada begalnya tuh serem dan terkenal horor banget juga karena Oke. tempatnya tuh masih terpencil dan rada-rada hutan gitu loh. Iya. Oke. Nama daerahnya tuh Lahat Oh, Lahat. oke. Oke. di Sumatera Selatan. Nah, Lahat tuh yang tadi gue bilang, kayak itu tuh emang kota administratif kecil, cuma tuh kanan kiri tuh masih banyak batutan gitu. Oke. Nah di perjalanan tuh Putra sama Dian tuh nyampe Lahat sekitar jam 3:30-4-an lah. Udah subuh berarti ya, Iya, mendekati subuh. mendekati subuh, tapi masih tengah malam kan itu kan. Di perjalanan si Putra tuh ngelihat Dian tuh udah mulai ngantuk. Dia malah lagi hamil 6 bulan nih kan. Iya. Nah Dian tuh udah mulai ngantuk. Si Putra bilang lah ke Dian, sayang kamu tidur aja ke belakang pindah gitu. Kan kamu juga lagi hamil, kasihan, kamu tiduran aja di belakang. Iya. Nah. Udahlah, akhirnya si Dian pindah ke belakang kan, tidur di belakang. Nah jadi si Putra kan nyetir sendirian tuh karena si Dian tidur kan. Iya. Jadi selama hampir setengah jam pas si Dian udah pindah ke belakang, Dian tuh kebangun, bilang lah ke Putra, sayang kalau misalnya ada pom bensin tolong berhenti ya, aku kebelet pipis. Oke. Ketemulah pom bensin di daerah Lahat dan di tempatnya tuh masih di hutan situ ya. Oke. Nah nyampe lah si Putra akan ketemu pom bensin tuh. Nah terus si Putra bilang sama Dian, kamu mau ditemenin nggak? Kata Dian, udah nggak usah, nggak apa-apa, kamu tunggu mobil aja gitu. Ya udah tuh sekitar jam 3:30 pagi Dian kamar mandi pom bensin kencing, sekitar 20 menitan 30 menitan tuh nggak balik-balik. Dan posisinya karena nunggu lama si Putra tuh ketiduran di mobil. Gitu. Nah si Putra ketiduran kan di mobil. Nah akhirnya nggak lama Putra tuh kebangun karena Putra tuh denger di pintu belakangnya tuh kayak ada orang tutup itu, dak gitu. Oke. Kan kebangun kan, si Putra sadar dong, berarti dia udah balik mobil. Iya. Karena ada pintu mobil ketutup kan. Iya, ada suara itu kan. Si Putra ngomong, ya udah yang kamu tidur lagi aja, kita jalan lagi ya. Gitu. Udah, si Putra sama Dian jalan lagi tuh, tapi dengan posisi si Dian di belakang, Putra nyetir sendiri di depan. Nah, pas lagi nyetir, si Putra tuh nyium kayak ada bau melati, tiba-tiba nyenget banget ke hidungnya dia gitu. Nah, si Putra tuh kaget dan takut karena lo bayangin di tengah malam kanan kiri di tempat yang orang-orang jarang lewatin dan posisi tuh gelap banget ya. Iya, benar. Nggak ada yang lewat sama sekali. Si Putra doang yang melek, si Putra nyium pula ada bau melati tiba-tiba kan. Nah, si Putra tuh ngerasa dia tuh mau ngebangunin Dian tidur, cuman nggak enak gitu. Kasian juga Kasian gak juga sih? kan. Nah, pas si Putra mau ngebangunin, nggak lama melatinya baunya hilang. Oke. Udahlah, si Putra karena udah rada deg-degan ngebut tuh nyetirnya dia. Pas lagi ngebut tiba-tiba si Putra nyium lagi bau melati itu. Gitu. Si Putra tuh nyium melati berbarengan sama si Putra sadar kalau misalnya tuh Dian bangun. Karena di belakang mobilnya tuh udah gerasak-gerusuk, ada Ya intinya ada pergerakan lah ada ya. pergerakan lah gitu. Di tempat istrinya duduk itu. Di jok belakang kan. Nah, Putra lumayan tenang karena pas cium bau melati kedua, bininya udah bangun gitu. Istrinya udah bangun. Nah, si Putra nanya langsung sama si Dian di belakang,
sayang kamu nyium gak baunya gitu. Nah si Dian tuh nggak jawab di belakang. Nah kan rada hening tuh, karena si Dian nggak jawab pertanyaannya Putra. Tiba-tiba HP-nya Putra hidup gitu, kayak ada suara telepon. Nah bunyi. HP-nya bunyi. Pas HP-nya bunyi, si Putra tuh langsung melipir ke kiri jalan buat berhenti buat ngangkat teleponnya. Karena kan 3:30 pagi siapa yang nelpon juga gitu. Nah pas si Putra itu ngecek HP, ada yang nelpon. Dan pas si Putra lihat layar HP-nya, ternyata nelpon itu Dian. Bangsat. Aduh. Jadi kayak dia panik gitu, sepanik-paniknya karena dia sadar ini Dian yang nelpon, terus yang di belakang jok mobilnya Putra siapa gitu kan. Nah udah tuh si Putra nyoba ngangkat teleponnya Dian tapi nggak berani nengok ke belakang. Si istrinya ngomong kayak gini, si Dian kayak, Mas kamu di mana gitu. Si Putra jawab, aku di mobil. Si Dian jawab lagi, mobilnya di mana Mas? Kok aku ditinggal di pom bensin? Gitu. Nah, udah di situ makin takut tuh Putra kan, karena dia tahu yang dia bawa itu bukan Dian, dan dia tahu juga istrinya tuh ditinggal di pom bensin gitu. Anjing, gue merinding banget. Nah, di telepon Putra ngomong, ya udah ya sayang, bentar ya aku balik lagi ke pom bensin gitu. Udahlah di situ si Putra matiin teleponnya, dan si Putra tuh ngeberaniin diri buat ngeliat spion gitu. Di spion tengah itu. Spion tengah gitu. Oke. Pas si Putra ngeliat di spion tengah, bener ada sosok perempuan lagi duduk tegak, bajunya hitam tapi mukanya nggak kelihatan karena ketutupan rambut. Nah di situ tuh karena kebetulan si Putra tuh orangnya rada religius, ya si Putra tuh ngebaca-bacain doa lah gitu buat ngusir si cewek ini dalam tanda kutip ya. Nah pas si Putra lagi ngebaca-bacain doa segala macem, Putra ngeliat lagi ke spion. Alhamdulillahnya cewek ini hilang. Oke. Nah karena si cewek ini hilang, akhirnya si Putra rada tenangan kan. Udah tuh si Putra ngidupin lagi mobilnya, dan Putra siap-siap buat puter balik ke arah pom bensin yang tadi. Nah ya udah pas banget si Putra ini baru mau puter balik, si Afbi dia ngidupin mobil. Tiba-tiba si Putra tuh denger kalau misalnya dari atas kayak atap mobilnya si Putra tuh kayak ada suara duk gitu. Kenceng banget, kayak ada suara barang jatuh gitu loh. Nah gak lama dari suara itu, tiba-tiba tuh Putra denger ada suara cewek dari atas mobilnya ketawa gitu. Wah Putra tuh takut banget, dan Putra tuh ngelihat ke kaca depannya. Kalau misalnya kaca depannya tuh banyak banget rambut dari atas mobilnya, dan Putra tuh sadar kalau misalnya tuh rambut itu tuh rambut si cewek yang ada di belakang gitu. Di situ Putra panik, Putra tuh meremin mata dan dia tuh baca doa lagi. Baca doa lagi. Pas Putra melekin matanya, dia rambutnya hilang dan suaranya hilang. Nah udah tuh gak lama rambutnya hilang, suara hilang, Putra langsung putar balik dan jemput lagi istrinya. Jemput lagi si Dian ke pom bensin. Nah sampai di pom bensin, si Putra tuh gak lihat ada si Dian gitu. Si Putra langsung nelpon Dian lah. Dian kamu di mana gitu. Si Dian langsung ngomong, Mas tolongin aku Mas, perut aku sakit gitu. Ditanya lagi sama Putra kan, kamu di mana? Dian bilang, aku di kamar mandi Mas, ini. Udahlah si Putra akhirnya jalan ke kamar mandi. Nah karena si Dian ada di kamar mandi cewek, ya Putra nggak enak dong buat masuk. Nah si Dian nyaut lagi, Mas aku di dalam sini gitu. Nah si Putra tuh dengar kalau misalnya dari salah satu dari bilik WC-nya itu ada suara Dian emang. Nah ya udahlah, si Putra ngeberaniin diri buat masuk, kebetulan lagi sepi juga. Si Putra ngedeketin lagi ke pintu bilik WC-nya Dian. Dan pas Putra buka pintunya, bener-bener si Putra tuh kaget sekaget-kagetnya, pucet sepucet-pucetnya mukanya. Karena apa? Pas Putra lagi buka pintunya, dia tuh ngelihat si Dian itu lagi duduk di lantai WC. Dian tuh lagi nangis kesakitan. Dan lo tahu apa? Di belakang badannya Dian ada sosok kuntilanak tadi yang ada di belakang mobilnya Putra. Si sosok kuntilanak ini tuh lagi meluk Dian, dan tangan kuntilanak itu lagi ngelus-ngelusin perutnya Dian. Dan posisinya tuh si Dian gak bisa ngeliat, gak bisa ngeliat ada sosok kuntilanaknya di belakang. Yang ngeliat tuh cuma Putra doang. Oh Dian nggak tahu. Dian tuh nggak tahu. Mungkin tuh Dian ngerasa kalau misalnya perutnya tuh lagi kesakitan aja, kayak lagi orang hamil biasa. Lah ya. Iya. Tapi yang Putra lihat adalah sosok kuntilanak itu ada di belakang Dian dan lagi ngelus-ngelusin perutnya Dian.
Kalau cerita dari gue ini, cerita itu dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Oke. Kejadiannya tuh sekitar tahun 90-an. Jadi ceritanya ada sepasang orang tua yang nganter anaknya ke ustadz. Gara-gara anaknya ini disantet. Kita sebut aja nama anaknya ini Bilkis ya. Oke. Jadi anaknya nih si Bilkis ini, waktu dia dibawa ke ustadz itu tuh dia udah setengah gila. Kayak dia tuh diem tapi tiba-tiba suka teriak. Oke. Nah akhirnya di pertemuan dengan ustadz itu, si ustadz ini coba menerawang. Dan abis menerawang itu, singkat cerita, ustadznya ini nanya ke orang tuanya Bilkis, "Pak, Bu, kenal laki-laki yang namanya Dahlan gak?" Nah orang tuanya Bilkis nih jawabnya nggak kenal. Oke. Nah kenapa si ustadznya nanya kayak gitu? Karena menurut penerawangannya si ustadz ini, kalau si Bilkis nih disantet sama orang yang suka sama Bilkis, tapi cintanya ditolak. Si Dahlan Si itu. Dahlan ini. Dan juga si Dahlan ini sakit hati gara-gara Bilkis nih nolaknya nggak baik-baik. Oke. Ternyata tuh si Bilkis ngomong kalau kayak, "Kamu nggak pantas buat saya." Aduh. Si Bilkis ngomong kayak gitu, kasar banget kan. Iya. Akhirnya Dahlan sakit hati. Nah usut punya usut, si ustadz ini tuh bilang kalau si Bilkis ini jadi setengah gila itu gara-gara si Dahlan ini nyamperin seorang dukun yang di daerah itu tuh cukup kuat gitu Oke. ilmunya. Jadi si Dahlan ini bilang kalau dia mau nyantet orang. Dia ngomong ke si dukun ini. Dan si dukun yang disamperin Dahlan ini ngasih dua pilihan ke Dahlan. Kamu mau bikin dia suka balik sama kamu, atau dia mau saya buat menderita? Oke. Nah Dahlan bilang dong, saya gak mau lagi sama dia. Saya gak suka sama orang sombong. Akhirnya si Bilkis ini dibuat menderita kan. Akhirnya si dukun ini pakai sebuah ilmu hitam yang namanya Gasiang Tangkurak. Gasiang apa? Gasiang Tangkurak. Oke. Ya sebenarnya bahasa Indonesianya kayak gasing tengkorak gitu loh. Nah jadi gasing tengkorak ini diambil dari tengkorak manusia yang udah mati, tapi matinya harus gara-gara dibunuh. Karena? Nah karena ketika orang yang mati dibunuh, itu tuh mereka punya dendam. Nah dendam ini yang dipakai buat nyantet. Oke. Nah dari kepala tengkorak ini diambil tulang jidatnya, terus dikikis, terus tengahnya dibolongin 2 bolongan buat masukin tali gitu. Jadi ini tuh kayak gasing tarik gitu loh, bukan gasing yang dilempar terus dia muter di lantai. Itu kalau lu googling pasti ketemu. Nah terus buat nambahin ritual si gasing tengkorak ini, si orang yang mau nyantet itu harus nyiapin pinang sirih, kemenyan, dan emas yang jumlahnya tuh sesuai sama tanggal lahir orang yang mau disantet. Misalnya si orang yang mau disantet lahirnya tanggal 24, ya lu berarti siapin 24 gram emas gitu. Nah barang-barang yang barusan gue sebutin tuh bakal jadi kayak sesajen gitu loh. Nah dimulai ritualnya tuh dari kayak udah jadi nih misalnya gasingnya. Gasingnya tuh dimainin dengan cara kedua tangan lo tuh narik talinya, terus gasing di tengahnya tuh bakal muter. Oke. Jadi sepanjang narik si gasing itu, si talinya, si dukunnya nih ngucapin mantra kayak gini. Gasiang batali jo kain kafan, di petang kami malam jumu'e, gasiang tangkurak den mainkan, putui lagasing, putui makrifat. Artinya? Artinya sebenarnya kayak ya gasing bertali pakai kain kafan. Terus di malam Jumat gasing yang tengkorak kita mainkan, saya mainkan. Ya gasingnya putus juga hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi kayak si dukun ini mencoba buat mutusin hubungan si orang yang disantet sama Tuhan. Jadi berarti bisa dimasukin ilmu. Bilkis dong di sini kasusnya. Nah jadi si gasing ini harus dimainin sampai putus. Harus. Begitu udah putus, itu pasti bakal kena tuh santetnya. Oke. Nah di malam itu, pas setelah udah dibacain, si Bilkis nih di rumahnya langsung teriak-teriak. Dia langsung nginget mukanya Dahlan. Dia manggil-manggil namanya Dahlan. Dan saking gilanya, si Bilkis ini sampai garuk-garuk tembok, sampai kukunya lepas. Tuhan. Pokoknya dia udah gila banget lah di situ. Nah setelah nyeritain ceritanya yang terjadi sama Bilkis, si ustadz yang disamperin sama orang tuanya Bilkis nih ngomong, ya udah bapak sama ibu pulang aja, jangan lupa sholat. Saya coba bantu dari sini, sholat, berdoa, jangan lupa
bacain Bilqis surat Yasin di kamarnya setelah sholat Isya. Oke. Udah tuh malamnya ya orang tuanya bacain Bilqis surat Yasin kan. Nah pas bacain, ini entah lo percaya atau enggak, Oke. lo pernah lihat gak sih di film-film tuh yang kayak tiba-tiba kesurupannya tuh ngerayap ke tembok. Iya. Nah si Bilqis tuh kayak gitu. Anjir. Bilqis ngerayap ke tembok sampai atas sambil teriak-teriak kayak anjing kau. Dia nganjing-nganjingin orang tuanya. Anjir. Sampai tiba-tiba dia jatuh dan dia pingsan. Oke. Nah besokannya si Bilqis nih dibawa lagi ke Ustadz sama orang tuanya. Cuman Ustadz nih bilang ya dia udah gak bisa nolongin, karena emang dukunnya Dahlan nih kuat banget yang tadi gue bilang. Saking kuatnya si dukun itu, Ustadz ini udah bener-bener gak bisa bantuin. Gila. Setelah itu Bilqis coba dibawa ke orang pinter manapun dan gak bisa-bisa, sampai akhirnya duit orang tuanya Bilqis nih udah habis. Oke. Dan setelah itu ya si Bilqis jadi dipasung di kamarnya biar si Bilqis ini nggak ngerayap-ngerayap ke tembok, nggak nyakitin diri gitu loh. Karena orang tuanya udah bingung banget, duit udah habis, orang-orang pintar manapun juga nggak bisa bantuin gitu kan. Dan dari cerita yang gue dapet, sampai akhirnya si Dahlan ini ternyata belum puas ngelihat Bilqis menderita, dan Dahlan nih mau si Bilqis ini mati. Astaga Tuhan. Akhirnya si dukun ini pakai ilmu lagi yang namanya tanggam. Oke. Jadi tanggam nih, lu kayak pakai paku berkarat. Pakunya itu lu tancepin ke pohon, ke sebuah pohon. Oke. Lu paku-pakuin, seakan-akan kayak pohon ini nih orang yang mau lu santet gitu loh. Efeknya gimana? Efeknya nih bikin si Bilqis dari leher sampai ke bawah, sampai ke ujung kaki itu bernanah semua. Aduh Tuhan. Dan bener aja, malam-malamnya di hari yang sama, bokapnya Bilqis nih denger si Bilqis teriak. Dan pas disamperin ke kamarnya, ternyata tuh kecium banget bau busuk. Dan begitu dilihat lebih deket, seluruh nanah di badannya itu pecah. Ih. Dan saat itu juga Bilqis tewas. Hah? Demi apa? Beneran, sumpah. Anjir. Dahlan gila. Gue ngerti sih maksudnya sakit hati karena dikatain gitu, tapi yang dilakuin Dahlan tuh udah nggak. Bener, gila banget Itu sih. nggak. Itu dia bukan manusia anjir. Parah banget. Jahat banget anjir. Jadi tahu kan lu pada di Sumatera Barat tuh emang ilmunya kenceng banget. Oke, kalau dari tadi cerita tentang kosan, kali ini gue mau ceritain tentang kontrakan. Jadi ini kejadiannya terjadi sekitar tahun 2006. Kebetulan waktu itu yang ngalamin namanya Dimas. Dimas ini tuh baru pertama kali ngerantau. Dia ngerantau ke daerah Karawang. Dimas ini asalnya dari Purwokerto. Waktu itu Dimas tuh datang sama 5 orang teman lainnya dari Purwokerto. Dan dia ketemu juga lah sama puluhan teman barunya dia ini di penampungan calon karyawan baru ini. Tempatnya ini di Yayasan Penyalur Tenaga Kerja di Karawang. Nah, setelah semuanya kumpul di hari itu, Dimas sama teman-temannya ini dianterin ke kontrakan yang udah disiapin sama si perusahaannya ini. Suasana kontrakannya ini sepi karena di depan kontrakannya ini tuh posisinya sawah dan belakangnya tuh kayak pekarangan kebun gitu. Dan di samping kirinya dia itu tuh ada rumah Pak Rudi. Dia ini tuh pemilik kontrakannya. Mereka semua nempatin kontrakannya itu ada 3 petak. Di situ ada sekitar 8 pintu kontrakan yang diisi sama calon-calon tenaga kerjanya. Jadi total-total kalau dihitung tuh ada 30 sampai 35 orang. Kondisi kontrakan tuh bisa dibilang kotor karena banyak coretan-coretan gitu di temboknya. Dan kebetulan kontrakan yang Dimas tempatin itu lampu kamar mandinya juga mati dan lampu ruangan tengahnya tuh redup gitu. Sehari setelah mereka nempatin kontrakan itu, mereka jalan-jalan nih ke kampung terdekat nyari makan gitu. Di situ mereka ketemu sama warung makan yang gak terlalu jauh dari kontrakannya. Di situ ada ibu-ibu warung, terus nanya ke mereka, kalian ngontrak di mana? Terus dijawab, kita ngontrak di kontrakan Pak Rudi yang depannya sawah. Di situ ibu warungnya tuh sempat ngomong kalau yang ngontrak di situ katanya bertahan paling lama tuh cuma 1 bulan. Wow. Nah, pas ngedenger itu, mereka tuh awalnya kayak ya udahlah, nggak ngerasa aneh sama sekali. Mungkin karena lokasinya juga nggak terlalu enak kali. Udah tuh, selang seminggu setelah mereka ngontrak di situ, mereka masuk kerja ke pabrik. Akhirnya pas lagi libur, mereka mutusin buat ngumpul bareng teman-teman lainnya. Malam-malam itu sekitar 15-an orang, mereka tuh nongkrong dan ngumpulnya di kontrakannya Dimas. Malam itu mereka mutusin buat minum-minum alkohol. Dari ke-5 orang yang nempatin kontrakan itu, cuma Dimas sama 2 teman lainnya yang ikut minum-minum. Namanya Wahyu sama Yoga.
Jadi yang minum tuh ada Wahyu, Yoga sama Dimas. Sementara duanya lagi, Yono sama Panji gak ikut minum. Oke. Malam itu setelah minum-minum, mereka tuh langsung bubar terus mutusin untuk tidur. Di situ Dimas sendiri nih sempat mikir untuk tidur sendiri di ruang tengah, karena dia mikir ruang depan tuh sempit lah kalau 5 orang. Tapi nggak tahu kenapa belum 5 menit si Dimas ini merem, dia tuh ngerasa merinding banget. Akhirnya karena dia takut, dia mutusin buat tidur di ruang depan bareng teman-teman lainnya. Nah di sini nih mulai kejadiannya. Pas Dimas mulai coba rebahan, samar-samar Dimas nih ngeliat di pintu penghubung antara ruang depan sama tengah tuh kayak ada sosok pakai baju putih ngintip berkali-kali. Terus pas si Dimas ini merhatiin lagi, sosok baju putih ini tuh ternyata rambutnya hitam panjang. Oke. Tapi karena mungkin di saat itu si Dimas juga lagi mabok, jadi dia tuh kayak nggak ngerasa takut sama nggak peduli lah. Ya mungkin halu juga ya. Bener, akhirnya dia langsung lanjut tidur tuh. Dan besokannya mereka kebangun tuh sekitar jam 11 siang. Terus mereka keluar kontrakan, suasananya masih sepi juga. Di situ cuma ada 3 kontrakan. Yang satu kontrakannya Dimas, sisanya yang 2 ini tuh kanan kirinya si Dimas yang udah nggak ada penghuninya, udah keluar lah penghuninya. Sementara kontrakan lain tuh masih ketutup pintunya. Mereka mikir mungkin penghuni lainnya tuh belum bangun. Nah siang itu si Dimas sama Wahyu akhirnya pengen makan di warung makannya Pak Rudi yang punya kontrakan. Belum sempat mereka pesan makan, tiba-tiba dari arah jalan dekat rumah Pak Rudi ada salah satu teman mereka yang nempatin kontrakan lainnya datang nyamperin Dimas sama Wahyu sambil kayak panik gitu, terus minta-minta tolong ke mereka. Di situ mereka bingung kan, ini kenapa? Dia tuh cerita kalau satu temennya yang kontrak ini kayak kesurupan gitu. Mampus. Posisinya tuh bengong, terus diem aja kayak orang linglung. Dan mereka tuh baru tahu kalau teman-teman mereka itu yang dari semalam nongkrong bareng itu, mereka tuh udah pada pindah kontrakan di pagi hari itu. Dimas sama Yoga tuh sempat nanya-nanya lah kenapa nih mereka pindah mendadak. Dan akhirnya teman mereka nih mulai cerita kalau selepas minum-minum semalam, mereka tuh pulang ke kontrakan masing-masing. Malam itu tuh ternyata banyak kejadian aneh dan banyak gangguan juga. Temennya Dimas yang minta tolong ini, dia cerita pas mereka baru masuk kontrakan malam-malam, tiba-tiba tuh ada yang ngetok pintu dari luar. Dan pas mereka ngebuka hording dari jendela, temennya nih ngeliat ada sosok kakek-kakek di depan kontrakan. Nah karena takut mereka nggak ngebuka nih pintu kontrakannya itu. Tapi anehnya pas mereka lagi ketakutan dan mau masuk ke ruang tengah itu, tiba-tiba sosok kakek-kakek tuh udah di dalamnya. Anjing. Di situ temennya Dimas tuh sampai pingsan dan beberapa temen lainnya tuh juga ada yang diganggu. Terus sampai diseret pas tidur ke kamar mandi sama sosok kakek ini. Pokoknya di situ tuh ada 3 kontrakan yang diganggu di malam itu, dan akhirnya mereka semua tuh mutusin untuk pindah pas paginya. Nah setelah Dimas dan teman-temannya tuh dapat cerita itu, akhirnya mereka mulai takut tuh. Terus juga Dimas di situ berusaha mau ngebantu lah si teman-temannya ini. Kebetulan si Wahyu ini tuh punya pengalaman buat hal-hal mistis. Jadi dia inisiatif lah ngasih air putih terus didoain sama dia. Dan sepulang dari warungnya si Parudi ini, Dimas sama teman-teman kosannya ini nyeritain nih ke teman-teman kontrakannya yang belum tahu. Singkat cerita, selang seminggu setelah kejadian itu, Dimas sama teman-temannya ini tuh jadi ketakutan gitu, karena bener-bener dihantuin terus-terusan. Jadi selama seminggu itu, mereka tuh kemana-mana tuh selalu pergi bareng-bareng. Bahkan sampai mandi aja tuh mereka bareng-bareng, kayak nemenin di luar, pintunya nggak ditutup gitu. Saking takutnya ya. Betul. Karena katanya tuh dari cerita teman-teman mereka yang diganggu tuh banyak kejadian yang nyeremin di kamar mandi. Salah satunya ada sosok kuntilanak di plafon kamar mandi. Dan akhirnya setelah seminggu kemudian mereka tuh langsung nanya ke Pak Rudi karena udah gak kuat lagi kan saking takutnya. Di situ Pak Rudi tuh dengan santai ngejawab kalau hal-hal kayak gitu tuh gak pernah kejadian. Dan karena mereka gak ngedapetin jawaban, akhirnya mereka mutusin buat balik ke kontrakan lagi. Dimas sama teman-temannya nih nyoba ngusir rasa ketakutannya mereka lah. Mereka ngumpul-ngumpul terus, pokoknya bener-bener bareng-bareng terus tuh. Dan pas lagi ngumpul-ngumpul gitu, tiba-tiba tuh ada yang lewat. Yang lewat ini adalah anaknya Pak Rudi. Anaknya ini perempuan sekitar SMP gitulah umurnya. Jadi mereka iseng tuh nanya ke anaknya, siapa tahu anaknya tahu kan. Dimas langsung nanya ke anaknya, Pak Rudi punya peliharaan ya di kontrakan ini. Nah ternyata si anaknya Pak Rudi tuh ngasih tahu kalau di kontrakan ini tuh emang ada 2 sosok penjaga
yaitu si kakek-kakek itu sama si sosok cewek kuntilanak itu yang ada di kamar mandi. Anaknya tahu ya. Iya, tapi malah Pak Rudinya nggak ngasih tahu. Dan di saat itu juga tuh mereka langsung mutusin buat pindah kontrakan aja. Tapi karena emang mereka belum gajian dan gak punya uang yang cukup, akhirnya mereka harus nunggu gajian sampai seminggu lagi. Dan selama seminggu itu tuh mereka bener-bener selalu bareng-bareng terus. Dan sampai sekarang si Dimas sama teman-teman satu kontrakannya ini tuh masih penasaran kenapa hantu itu tuh ngeganggu kontrakannya itu.